One, two, three, Focus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Focus. Dimana kali ini kita ngobrol-ngobrol santuy dengan salah satu departemen FOSI FH, yaitu Akpres atau biasa disebut dengan Akademik dan Prestasi. Di sini ada Bagas Setiawan selaku kepala departemen dan di sana ada Melani selaku sekretaris departemen. Sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut, kita tanya kabar dulu nih. Gimana nih kabarnya Bagas Setiawan? Alhamdulillah, hari ini sudah lumayan sehat karena kemarin kita ada sedikit sakit gitu, sakit cikungunya kalau tahu. Waduh, cikungunya ya. Pada kita. Tapi sekarang alhamdulillah sudah agak meninggal. Sudah meninggal. Oke. Gimana kabarnya Melani? Alhamdulillah baik. Mungkin langsung aja ya daripada menunggu lama-lama. Pertanyaannya apa sih Departemen Akademik dan Prestasi itu? Mungkin bisa dijawab. Jadi begini Mas Haikal, Departemen Akademik dan Prestasi atau Akpres ini merupakan bagian dari FOSI FH Unila 2024 yang tugasnya adalah untuk mengembangkan akademik daripada anggota UKMF FOSI FH Unila serta mendorong prestasi anggota UKMF FOSI FH Unila. Jadi gitu ya, atau mengembangkan potensi yang ada di FOSI FH ya, terutama para kader-kadernya atau stafnya gitu kan. Selanjutnya mungkin apa aja sih kegiatan rutin yang dilakukan oleh Departemen Akademik dan Prestasi? Jadi kalau belakangan ini dari Akpres itu sendiri lagi rutin mengadakan webinar. Nah, jadi webinar yang pertama yang kita ada itu webinar literasi kita, kemudian diikuti oleh kegiatan review buku oleh para staff. Kemudian di bulan ini sendiri tuh banyak banget webinar latihan kepenulisan hukum. Itu ada webinar legal research, terus ada webinar legal opinion, terus ada webinar esai hukum dan materi hukum, dan tentunya pematerinya itu keren-keren banget. Berarti mengadakan pelatihan itu ya, pelatihan terkait penulisan hukum, dan ini penting ya bagi teman-teman semua, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum ya. Dengan diadakannya webinar ini, harapannya pastinya meningkatkan potensi yang ada, terus meningkatkan prestasi yang ada di FOSI kan. Selanjutnya yang mungkin selain kegiatan rutin, ada nggak program unggulan dari Akademik dan Prestasi? Lalu program itu ditujukan untuk siapa? Kami sendiri sih Mas Haikal mempunyai 3 program yang menjadi fokus utama kami, yang 3 fokus dan ditujukan kepada anggota UKMF FOSI FH Unila. Jadi semuanya ini kita tunjukkan kepada anggota UKMF FOSI Unila 2024. Yang pertama itu ada FOSI Literasi Cita, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca dari para staf anggota UKMF FOSI FH Unila ini agar lebih meningkat gitu minat bacanya serta literasinya. Oke. Selain kegiatan rutin, kira-kira ada program apa nih di Akademik Prestasi? Program kami itu ada 2 yang menjadi fokus utama kami. Yang pertama itu adalah FOSI Literasi Cita, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca anggota UKMF FOSI FH Unila 2024, dan yang kedua yaitu adalah ilmiah FOSI, yang dimana tujuannya tentu untuk melatih skill kepenulisan daripada anggota UKMF FOSI FH Unila ini. Jadi semua dari program kami ini kami tujukan untuk anggota UKMF FOSI FH Unila sebagai bekal mereka ketika lulus dari FOSI FH Unila ini. Keren berarti ya. Akademik Prestasi ini memfasilitasi mahasiswa yang ingin lebih memiliki prestasi kan? Lebih meningkatkan potensi diri gitu. Mungkin selanjutnya itu dari teman-teman Akademik Prestasi nih, bagaimana memfasilitasi
para mahasiswa, terutama kader staff dari FOSI FH untuk meningkatkan prestasinya gini. Apalagi kan banyak nih mahasiswa yang masih takut gitu untuk mencoba dan berkembang gitu. Ya dari akademik prestasi itu memfasilitasinya seperti apa? Ya kalau dari kami sendiri itu seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa dari Akpres itu sendiri kita mengadakan webinar pelatihan gitu. Jadi diharapkan dengan adanya webinar pelatihan ini tuh ada bekal gitu untuk teman-teman, mungkin bisa dipakai untuk ke lomba atau untuk ke berbagai hal lainnya gitu. Karena kan kalau di hukum itu sendiri kan menulis itu salah satu hal yang yang penting gitu. Jadi dengan adanya webinar kepenulisan dan lain sebagainya, diharapkan itu bisa jadi bekal untuk teman-teman gitu. Gitu berarti dari Akpres memfasilitasi gitu ya kepada para staf FOSI terkait meningkatkan potensi mereka gitu ya, agar mereka ini termotivasi untuk meraih prestasi gitu. Mungkin selanjutnya ini sih Pak, kira-kira dari teman-teman Akpres ada fokus utama nggak di tahun ini terkait akademik dan prestasi yang ada di FOSI FH ini? Fokus utama kami tentu untuk meningkatkan minat baca, seperti sebagaimana fokus daripada FOSI FH tahun ini kan, untuk meningkatkan literasi daripada anggota FOSI FH Unila, serta kami juga memiliki satu tujuan sih, yaitu menginginkan ada satu orkes staff atau beberapa orkes staff yang menjadi juara gitu lah, mendapatkan prestasi di tahun ini, seperti itu Mas Haikal. Oh, berarti meningkatkan literasi dan harapannya memiliki staff yang berprestasi di FOSI FH Unila ya kan? Menarik. Terus bagaimana Departemen Akademik dan Prestasi dalam mengelola program-program agar relevan dan berdampak positif bagi para kader FOSI FH Unila? Jadi untuk pengelolaan program-programnya itu kita lihat kira-kira apa sih yang hal-hal yang dibutuhkan gitu oleh mahasiswa. Dan kebetulan kemarin kami itu sempat ada FOSearch, itu semacam G-form. Jadi kita tuh untuk mengetahui gitu apa sih sebenarnya minat atau kebutuhan dari para staff itu sendiri. Dan di dalam kuesionernya itu ada pertanyaan, kira-kira pelatihan apa gitu yang teman-teman butuhkan gitu atau teman-teman inginkan. Dan ternyata saat dilihat itu paling banyak maunya tuh webinar kepenulisan gitu. Dan kemudian webinar kepenulisan yang kami adakan ini itu sesuai dengan hasil dari polling dari G-form tersebut gitu. Ternyata bahwa webinar kepenulisan ini memang dibutuhkan oleh para staff gitu. Oh, berarti akademik prestasi ini memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan apa yang diminta oleh kader FOSI FH Unila gitu kan. Saya mau bertanya lebih lanjut terkait teman-teman Akpres ini kan di tahun kepengurusan tahun ini itu kira-kira ada inovasi nggak daripada tahun sebelumnya? Inovasi di tahun ini ada, dan sedikit berbeda daripada tahun sebelumnya. Kami menciptakan satu gagasan, yaitu adalah FOSI Literasi Cita, yang mana mungkin di tahun sebelumnya sepertinya tidak ada. Dan kemudian kami juga sudah memfasilitasi berbagai macam, kembali lagi, yaitu adalah pelatihan karya tulis ilmiah, seperti itu Mas Haikal. Mungkin izin menambahkan juga dari FOSI literasi kita itu, seperti yang kita tahu ya, literasi itu tidak hanya membaca gitu, ada juga menulis dan juga berbicara gitu. Jadi pada bulan April kemarin kami tuh mengadakan webinar gitu untuk sosialisasi kepada staff-staff gitu terkait urgensi dari literasi itu sendiri.
Dan kemudian kami mengadakan juga nih challenge review buku, yang mana dalam challenge itu tuh ya tentunya perlu kan kita untuk membaca buku terlebih dahulu. Nah kemudian setelah membaca buku, baru nanti para staf itu akan menyampaikan pendapat berdasarkan apa yang dia dapat di dalam buku tersebut. Jadi kegiatan yang kami adakan itu literasinya tuh kami nggak hanya ingin kayak menulis, tapi juga membaca dan juga bisa melatih kemampuan berbicara dari teman-teman untuk menyampaikan pendapat gitu sih. Oke, menarik apa yang dikatakan teman-teman semua terkait membaca dan menulis. Nah kalau dulu kita bersekolah itu pasti kan ada yang namanya calistung ya, membaca, tulis dan menghitung. Mungkin bedanya di sini tidak ada menghitung ya. Ya betul. Menghitung. Kira-kira gini, sudah dalam berapa lama nih Akpres ini di perusahaan ini tahun ini? Sudah berapa lama nih pengurusan tahun ini? Sudah berjalan berapa lama? Sudah dimulai dari ini sih ya Pak, ketika berapa karya sepertinya. Karya kita mungkin 6 bulan udah ada ya. Sudah 6 bulan. Kira-kira namanya perjalanan ya, pasti ada sebuah hambatan ataupun tantangan, yang mana nggak mungkin kalau tidak ada tantangan jadinya hidup tidak berwarna. Nah kira-kira dari Departemen Akademi dan Prestasi memiliki tantangan apa gitu? Dan apa tantangan utamanya? Tantangan bukan mungkin sih, sesuatu yang sudah pasti terjadi di setiap departemen. Tantangan kita itu adalah sedikitnya partisipan yang hadir di acara dan kegiatan kami ataupun agenda-agenda departemen lain seperti itu, dan sulitnya untuk mengajak staf gitu ketika untuk diajak berkegiatan seperti itu. Jadi tantangannya mengajak para staf untuk mengikuti kegiatan ya, dan itu saya yakin lumrah ya di setiap organisasi terkait mengajak dalam kegiatan. Tapi menurut saya bukan cuma itu aja sih, karena kita kan aktif ya, jadi kita harus memikirkan gimana sih inovasi, gimana sih ide-ide biar kegiatan kita tuh nggak boring, fun gitu, tapi banyak manfaatnya gitu. Ada manfaatnya juga buat teman-teman. Nah itu sih tantangannya juga, kita memikirkan konsepan dari suatu pokja itu biar nggak terlalu kaku gitu. Betul. Jadi mengikuti ya, atau fleksibel dengan kaku gitu kan. Terus dari tantangan yang ada, teman-teman Apres kira-kira ada strategi apa gitu dalam mengatasi tantangan atau hambatan tersebut? Untuk solusi yang kami berikan mungkin kalau stafnya sulit diajak ya, adalah meminta kepada para pimpinan departemen setiap masing-masing itu ya, untuk memberikan atau mengiklankan, menyebarkan, luaskan setiap setiap kegiatan itu, agenda yang diberikan seperti pamflet itu kan segera disebarkan ke grup staf departemen itu, untuk agar cepat hadir gitu, bergabung di grup seperti itu. Jika permasalahannya adalah stafnya sulit diajak, maka mungkin 1 kali dalam seminggu kita bisa lakukan syuro per departemen, bukan hanya syuro departemennya sendiri tapi bersama teman-teman lain gitu. Kalau di sekolah ketemu sekolah gitu kan. Ada tambahan dari Mungkin perlu kayak ditekankan lagi gitu, manfaat dari diadakannya kegiatan itu tuh apa gitu, dan lebih dimasifkan lagi sih mungkin ke para staf dan pimpinan-pimpinan yang lain. Oke, mungkin sudah berjalan agak lama gitu ya. Mungkin masuk pertanyaan terakhir. Kira-kira ada pesan gitu pada teman-teman staf Akademi dan Prestasi maupun seluruh staf FOSI? Pesan untuk staf
Apres dan seluruh staf anggota UKM Evosi FH Unina 2024. Terkadang untuk meraih segala kesuksesan dan itu tidaklah mudah. Kita sering menghadapi sesuatu yang membuat kita lelah, putus asa, dan mungkin tidak percaya terhadap diri sendiri. Tapi ingatlah bahwa setiap perjuangan adalah sebuah makna dan setiap perjalanan adalah sebuah hal yang harus kita raih. Tambahannya mungkin ada dari sekdep saya Melani. Mungkin pesannya buat teman-teman semua dan juga mungkin buat diri saya sendiri, itu jangan takut untuk keluar dari zona nyaman gitu. Jangan takut untuk belajar hal baru, jangan takut untuk menggali potensi gitu. Karena kita tuh nggak pernah tahu teman-teman, kayak sebenarnya kita punya bakat mungkin ya di suatu hal, tapi karena kita nggak pernah explore, kita nggak pernah cari tahu gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu gitu. Padahal sebenarnya bisa, kita itu bisa. Jangan pernah meragukan diri teman-teman kayak aku nggak bisa, jangan. Kita tuh pasti bisa, semuanya tuh pasti berproses gitu kan, nggak bisa langsung instan. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan positif gitu, ikutin aja gitu. Siapa tahu mungkin dari sana kita bisa ngambil manfaat yang baik gitu untuk diri kita dan juga untuk orang sekitar. Mungkin ada aja sih. Jangan putus asa, jangan berhenti bermimpi, dan jangan berhenti berusaha. Masyaallah, keren banget ya. Semoga pesan-pesan apa yang disampaikan teman-teman akademik prestasi sampai terdengar oleh para staf POSI. Terima kasih kepada teman-teman akademik prestasi Bagas dan Melani. Mungkin kita bisa bertemu di Vokes selanjutnya. Bye bye, see you. 1, 2, 3 Focus.